Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Masih semangat? Baik. Semangat. Oke, sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah berdoa sesuai keinginan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik. Pada pembelajaran hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang konsep multimedia interaktif. Nah, pada pertemuan ini juga meneruskan tentang konsep multimedia interaktif. Oke, sebagai mengecek pemahaman kalian dan mengingat dan mengulas kembali, kalian akan join pada kuisis yang sudah saya share pada grup kelas ya. Ini udah pada join semuanya ya. Masih 10. Sisa berapa ini? 3. Siapa yang belum? Baik ya. Oke, nggak bisa menunggu lama-lama ya. Kita mulai langsung. Oke. Kalau ada kesulitan bilang ya. Ya. Oke, sudah selesai. Oke. Ya, sudah. Saya sudah selesai. Oke. Selamat untuk Kezia, terus Jokowi sama Felicia. Hebat banget. Oke. Sebenarnya kalian sudah memahami ya dari materi yang sebelumnya, yaitu konsep dasar konsep multimedia interaktif. Nah, dari kuis yang sudah dikerjakan tadi, apa yang bisa dapat disimpulkan? Siapa? Ya, Mbak Feli. Dari kuis tadi pemahaman saya, proporsi dan ekspresi wajah yang baik memudahkan pengguna memahami emosi dan tujuan karakter sehingga meningkatkan pengalaman interaktif dan keterlibatan pengguna. Baik. Apa ada yang bisa menambahkan kesimpulannya? Sudah? Nah, jadi pada konsep multimedia interaktif ini suatu alat penting dalam pendidikan yang bisa menggabungkan dalam elemen dinamis yang terdapat teks, audio maupun game edukasi atau lain-lain. Serta prinsip desain ini sangat diperlukan dalam menciptakan produk yang editif dan menarik. Dan materi ini juga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mengembangkan solusi. Oke, terima kasih Mbak Ferin atas jawabannya. Oke, dari pertemuan sebelumnya Ibu telah memberikan LKPD secara individu. Nah, ini dikumpulkan pada drive. Ini siap udah mengumpulkan semuanya ya. Mari kita coba mereview satu penugasan. Ya, kita mereview satu penugasan. Coba Mbak Friski. Oke, Mbak Friski bisa dipresentasikan? Langsung nomor 1 ya. Berdiri aja di sini, nggak apa-apa. Ya, dari yang pertama, jelaskan perbedaan multimedia linear dan interaktif. Multimedia linear, contohnya film, berjalan sekuensial tanpa interaksi pengguna, sedangkan multimedia interaktif, contohnya website edukasi, memungkinkan pengguna memilih alur informasi. Kemudian ada dua fungsi multimedia interaktif dalam pendidikan. Yang pertama, memvisualisasikan konsep abstrak. Yang kedua, melatih keterampilan melalui latihan interaktif. Oke, terima kasih ya Mbak Friski. Tepuk tangan. Oke, dari hasil pengerjaan Mbak Friski, apa ada sanggahan atau tambahan? Ya, silakan Mbak Rizka dulu, nggak apa-apa. Ya. Jadi gini Bu, dari rencana Staribot ini belum mempertimbangkan aksesibilitas penggunanya, dan untuk sarannya Ya. bisa tambahkan opsi interaktivitas
alternatif, jadi bisa ditambahkan input suara untuk kuisnya. Terus juga bisa disertakan sketsa wireframe-nya lebih detail untuk tiap adegannya. Berarti untuk opsi interaktifnya ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih Mbak Rizkia. Izin menambahkan, pada LKPD Mbak Friski tadi disebutkan bahwa salah satu fungsi multimedia interaktif dalam pendidikan adalah mempermudah pemahaman konsep abstrak melalui simulasi visual. Nah, sarannya itu bisa ditambahkan contoh simulasi visual dari bidang studi tertentu, kemudian dijelaskan mekanisme interaktivitasnya. Oh, berarti mekanisme interaktifnya. Ya. Ya, jadi LKPD pada punya Mbak Friski ini menekankan pada contoh aplikatif dan detail interaktifnya. Jadi begitu ya. Terima kasih Mbak Rizka dan Mbak Rizkia. Oke, untuk selanjutnya minta tolong untuk membentuk kelompok ya, 3 kelompok, bisa 4 atau 5 orang. Ya, nanti saya kirimkan LKPD di grup WhatsApp kalian, dikerjakan dalam bentuk Word saja ya. Sekarang. Oke, langsung aja nggak apa-apa. Nanti langsung dikumpulkan di drive ya. Ganti juga, Bu. Aku mau ganti kelompok. Gak mau sama ini. Tukar. Nggak usah di kelompokku kamu. Sudah Bu, ini 4 orang aja Bu. Jadi nakal loh, Satria. Bu, ini bagaimana Ibu? Oh ini kamu tambahin gitu aja. Oh ya, jadi gitu ya, Ibu. Nggak buka laptop. Ini loh, Tidak mengerjakan. Malvin. Tidak mengerjakan itu, Bu. Nanti videonya saya kirim di grup. Langsung bikin saja, Bu. Iya. Terus nanti selesai. Langsung bikin. Iya. Oh, ini. Oke. Dikumpulkan ya. Di drive. Oke, saya cek drive-nya ya. Udah selesai ya? Belum Bu. Oke, saya cek. Allah. Kita dulu Bu. Nah, ini sudah mengumpulkan semuanya Mas Joko pinternya. Saya coba review pada kelompok 3 ya. Langsung aja. Perwakilan kelompok 3 silakan ya. Identifikasi konsep dari kelompok saya adalah multimedia interaktif adalah integrasi teks, gambar, audio, video, dan animasi yang memungkinkan pengguna mengontrol dan mengeksplor konten secara aktif seperti variasi e-learning atau game edukasi. Ya, terus juga 3 ciri-ciri utama multimedia interaktif itu ada memiliki fitur interaktif seperti klik, drag and drop. Terus yang kedua adalah menggabungkan minimal 2 jenis media seperti teks, terus audio atau video. Yang ketiga adalah dirancang untuk tujuan spesifik seperti pembelajaran. Baik, terima kasih untuk perwakilan kelompok 3. Beri aplaus dulu. Oke, dari hasil LKPD kelompok 3, siapa yang bisa menyangga atau memberikan tambahan? Ya, Mbak Teres ya. Saya kurang setuju dengan analisis kelebihan dan kekurangannya Oh ya. di multimedia interaktif itu yang disajikan Mbak Bella dan kelompok. Untuk sarannya itu mungkin ditambahkan contoh spesifik mengenai mekanisme interaktivitasnya. Aplaus dulu. Berarti contoh spesifiknya ya. Iya. Oke, ada yang menyangga atau memberi pemasukan? Ada ya? Ada. Oke, jadi saya kasih tambahan sedikit dari LKPD kelompok 3 ini, bahwasannya analisis itu harus mempertimbangkan konteks pengguna, yaitu lokasinya, perangkatnya, dan juga teknis dari fitur yang sudah dijelaskan. Jadi begitu ya, bisa dipahami? Bisa. Baik, pada pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pada ini ya. Kita akan memasuki konsep multimedia interaktif, yaitu yang terdapat fungsi-fungsinya dan juga jenis-jenisnya juga. Oke, sekian
pada pertemuan hari ini. Untuk kesimpulannya, kita telah belajar tentang apa itu konsep multimedia interaktif dan juga fungsinya. Terima kasih. Terus belajar dan semangat belajar dan jangan pernah putus asa untuk belajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.